Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Rodi, Arini Salsabila, Berliana Wahyuni, Faswira Bideng, Ikram Jailani, Sofi Al-Hikami, dan Zahratul Aini akan menjelaskan tentang pengertian tasrif serta pembagiannya, sulasi mujarrad, dan bina serta pembagiannya. Dosen pembimbing Ustazah Aisyah. Pengertian tasrif. Tasrif menurut bahasa adalah pengubahan atau perubahan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perubahan pada asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang dituju atau yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu pembagian tasrif. Tasrif dibagi menjadi dua, ada kalanya tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Baik, yang pertama yaitu tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah taghyirun aslil wahid ila amsilah al-mukhtalifa lima'anin maqsudatin, yaitu suatu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda-beda untuk memperoleh makna yang dikehendaki. Seperti contoh, fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Baik, untuk selanjutnya yaitu tasrif lughawi. Tasrif lughawi adalah isnadul fi'li ila dhamair, yang artinya menyandarkan fi'il-fi'il kepada beberapa dhamir. Contohnya kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajata, kharajatuma, kharajatum, kharajati, kharajatuma, kharajatunna, kharajatu, kharajna. Fi'il thulathi mujarrad. Fi'il thulathi mujarrad ialah kalimat fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf dan bebas dari huruf tambahan. Contohnya nasara, fa'ala atau daraba. Adapun fi'il thulathi mujarrad itu seluruhnya ada 6 bab dan di antara tiap-tiap bab dapat dibedakan dengan ada harokat ain fi'il yang ada pada fi'il madi dan fi'il mudhari' sebagaimana keterangan pada penjelasan berikut. Yang selanjutnya yaitu tentang pembagian bab-bab fi'il thulathi mujarrad. Adapun bab yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Bab ini ditandai dengan ain fi'il yang dibaca fathah pada fi'il madinya dan ain fi'ilnya dibaca dhammah pada fi'il mudhari'nya. Adapun lafaz-lafaz yang masuk pada bab 1 ini kebanyakan berupa fi'il muta'addi dan terkadang juga berupa fi'il lazim namun sedikit. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contoh nasara zaidun amron. Adapun fi'il lazim ialah kalimat yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Contoh kharaja zaidun. Selanjutnya yaitu bab yang kedua dari fi'il thulathi mujarrad yaitu fa'ala yaf'ilu. Bab ini ditandai dengan ain fi'il yang dibaca fathah pada fi'il madinya dan dibaca kasrah pada fi'il mudhari'nya. Adapun pada bab ini, yang termasuk pada bab ini yaitu kebanyakan berupa fi'il muta'addi. Contoh darabtu zaidan. Bab yang ketiga yaitu fa'ala yaf'alu ditandai dengan ain fi'il yang dibaca fathah pada fi'il madinya dan juga dibaca fathah pada fi'il mudhari'nya. Lafaz-lafaz yang masuk pada bab ketiga ini kebanyakan berupa fi'il muta'addi. Contoh fataha zaidun al-baba. Dan terkadang pula berupa fi'il lazim. Contoh al-badru nabata. Lafaz-lafaz yang termasuk pada bab ketiga ini disyaratkan ain fi'il ataupun lam fi'ilnya berupa huruf halaq yang berjumlah 6 yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Contoh dhahaba yadhhabu, nasya'a yansha'u dan semisalnya. Dan bab yang keempat
ditandai dengan ain fi'il yang dibaca kasroh pada fi'il madhi dan dibaca fathah pada fi'il mudhari'nya, yaitu fa'ila yaf'alu. Lafat-lafat yang ikut pada bab ini kebanyakan berupa fi'il muta'addi. Contoh, alima zaidun al-mas'alata, dan terkadang juga berupa fi'il lazim, namun itu sedikit. Contoh seperti lafat wajila zaidun. Dan lafat-lafat yang ikut pada bab 6 ini kebanyakan menunjukkan arti penyakit, susah, ataupun gembira, dan yang semisalnya. Contoh, saqima yasqamu, ataupun maridu yamradu, dan juga menunjukkan arti warna, aib, maupun hiasan. Contoh, syahiba yashhabu. Bab 5 ditandai dengan ain fi'il yang dibaca dhammah pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Wazannya fa'ula yaf'ulu. Lafaz yang termasuk pada bab 5 semuanya berupa fi'il lazim. Karena bab 5 khusus diikuti fi'il-fi'il yang menunjukkan arti watak atau tabiat dan sifat-sifat bawaan yang melekat seperti pemberani, penakut, hitam, dan lain-lain. Sedangkan lafaz yang menunjukkan arti demikian tidak membutuhkan maf'ul, namun hanya membutuhkan atau terhubung dengan fa'il saja. Maka dari itu, hukumnya lazim, yang akhirnya bab 5 tidak ada isim maf'ul. Bab 6 ditandai dengan ain fi'il yang dibaca kasroh pada fi'il madhi dan mudhari'nya. Wazannya fa'ila yaf'ilu. Lafaz-lafaz yang termasuk bab 6 kebanyakan berupa fi'il muta'addi. Contoh, hasiba zaidun amrun wal fadil. Dan terkadang berupa fi'il lazim, namun sedikit. Contoh, wamiko zaidun. Pengertian bina. Bina dalam ilmu shorrof merupakan kerangka suatu kalimat. Kalimat asal, lafaz itulah dalam shorrof disebut bina. Dengan mempelajari bina dalam ilmu shorrof, maka asal usul lafaz dapat diketahui sehingga mudah mencari suatu makna dalam kamus bahasa Arab. Macam-macam bina ada 7. Pertama, bina sahih, bina misal, bina mudha'af, bina lafif, bina naqis, bina mahmus, dan bina ajwaf. Pengertian bina sahih. Bina sahih ialah fi'il yang unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya bukan berasal dari huruf illat. Huruf illat ada 3, waw, alif, dan ya. Dan bukan termasuk huruf hamzah serta sepi dari tat'if seperti lafaz dorobah, nasoroh, dan lainnya. Bina misal. Bina misal ialah fi'il yang unsur fa fi'ilnya terdiri dari huruf illat, waw, atau iya. Kalau fa fi'ilnya terdapat huruf waw, maka fi'il tersebut bernama bina misal wawi seperti lafaz wa'adah. Dan apabila fa fi'ilnya terdapat huruf iya, maka maka fi'il tersebut bina misal ya'i seperti lafaz yasaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang bina mudha'af. Yang mana bina mudha'af itu terbagi menjadi 2, yaitu mudha'af sulasi dan mudha'af rubai. Mudha'af sulasi ialah tiap-tiap fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sejenis seperti lafaz madda yang aslinya madada. Sedangkan mudha'af rubai ialah tiap-tiap fi'il yang fa'il dan lam fi'il pertamanya terdiri dari 2 huruf yang sejenis. Ain fi'il dan lam fi'ilnya yang kedua juga terdiri dari huruf yang sejenis seperti lafaz
qalqala. Kemudian di sini saya akan membahas tentang bina lafif, yaitu fi'il yang huruf ilatnya ada 2. Bina lafif dibagi menjadi 2, yaitu lafif mafruk dan lafif makrun. Yang mana lafif mafruk yaitu fi'il yang huruf ilatnya terpisah, terletak pada fa fi'il dan lam fi'il. Contoh waqa. Lafif makrun yaitu fi'il yang huruf ilatnya bersambung, terletak pada ain fi'il dan lam fi'il. Contoh syawa. Kemudian bina nakis. Bina nakis ialah fi'il yang lam fi'ilnya terdiri dari 2 huruf ilat, wawu atau ya. Kalau lam fi'ilnya huruf wawu maka bernama bina nakis wawu. Contoh goza, asluhu gozawa. Sedangkan kalau lam fi'ilnya huruf ya maka bernama bina nakis ya. Contohnya saro, asluhu saroya. Bina mahmus adalah fi'il yang salah satu dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Jika hamzah berada pada fa fi'il, maka bernama bina mahmus fa. Contohnya amalah. Namun, jika hamzah berada pada ain fi'il, maka bernama bina mahmus ain. Contohnya sa'alah. Sedangkan jika hamzah berada pada lam fi'il, maka bernama bina mahmus lam. Contohnya qoro'ah. Kemudian bina ajwaf. Bina ajwaf ialah tiap-tiap fi'il yang ain fi'ilnya terdiri dari huruf illat, yaitu wawu atau ya. Jika ain fi'ilnya berupa huruf wawu, maka bernama bina ajwaf wawi. Contohnya sonah, asluhu sawanah. Sedangkan kalau ain fi'ilnya berupa huruf ya, maka bernama bina ajwaf ya'i. Contoh saro, asluhu sayaroh.